Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sidang salat Isya, jamaah salat Isya, kalian dengarkan salat tarawih sama witir rahimahullah. Ini kamu kita sampaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di mushola yang mulia ini dalam rangka kita sama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menjalankan ibadah salat Isya. Mugi kalajengaken salat tarawih yang menika salat malam, salatul lail ingkang wonten ing bulan Ramadan menika Allah Subhanahu wa taala paring kesempatan kita sedaya supados nindakaken di awal malam. Menika keringan saking Allah Subhanahu wa taala supados di antara kaum muslimin yang di bulan-bulan selain Ramadan tidak sempat atau tidak menyempatkan diri untuk sholat malam, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan pada bulan yang mulia ini untuk kita selama sebulan penuh lamanya bisa menjalankan ibadah sholat malam. Ya, mungkin andai saja Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan di antara 12 bulan itu ada bulan Ramadan, bisa jadi kita tidak pernah menjalankan ibadah sholat malam. Ya. Sehingga ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita syukuri dan kita manfaatkan. Jangan sampai bulan Ramadan datang Allah berikan berbagai kemudahan dalam beribadah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menyia-nyiakan. Di luar bulan Ramadan kita tidak sholat malam, datang bulan Ramadan pun kita mengabaikan sholat malam. Padahal Allah sampun berikan kemudahan, Allah sudah berikan kemudahan. Yang tadinya sholat malam kita kerjakan sepertiga malam, sulusul lail al-akhir, meskipun boleh kita di pertengahan malam. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk melaksanakan di awal malam, biar mudah bagi kita semuanya, biar mudah, biar terasa ringan. Kajengir pripun kajengir enteng Bapak Ibu nggih. Kajengir enteng kita saged tindakaken salat malam menika Bapak Ibu. Alhamdulillah kita saged nggih wonten ing kesempatan menika sareng-sareng saged makampal, saged sareng-sareng tindakaken salat malam, sholat tarawih lan witir wonten ing kesempatan menika. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala dadosaken napa ingkang kita tindakaken menika dados amal saleh kagem kita sedaya. Tentunipun Bapak Ibu sedaya sudah kita saring kalian niat ingkang ikhlas. Nggih Bapak Ibu sedaya, menjaga niat menika ada 3 tahapan. Kula kesupen apakah sampun kula sampaikan apa dereng. Terus dalam menjaga niat menika ada 3 tahapan. Pertama napa? Dia menika qablal amal. Kapan kita menjaga niat kita? Inggih menika saderengipun beramal. Sebelum kita beramal, contohipun di malam hari ini kita sholat malam, kita sholat Isya di masjid di mushola menika. Saderengipun kita melangkah menuju masjid menika, mushola menika, saderengipun kita nindakaken sholat menika, amal menika, kedahipun apa? Kita sampun menata manah kita, menata hati kita, supaya zakat ikhlas dumateng Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hanya kau Bapak Ibu. Kemudian tahapan kedua kapan? Inggih menika napa? Nalika asna al-amal, di pertengahan amal, ketika beramal. Terus ketika beramal, ketika kita sholat, di tengah-tengah kita sholat, ataupun amal apapun itu, ketika kita kerjakan, sama harus menjaga niat kita tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Bapak Ibu terkadang yang menikah nalika badhe di awal amal sedangipun beramal itu sudah ikhlas. Terkadang sampai di tempat amal mau beramal, tengah-tengah amal niatnya bergeser. Kantos yang tadinya ikhlas menjadi tidak ikhlas atau kurang ikhlas. Itu tahapan kedua. Tahapan ketiga yaitu ba'dal amal. Yang menikah setelah amal sama. Ya, setelah amal pun kita harus bisa menjaga amalan kita. Ampun ngantos nanti kita sampun tidak akan amal, misalnya pun sholat tarawih di malam hari menikah. Kemudian setelahnya, baik itu nanti ketika kita pulang atau esok hari ketika kita menyambut hari yang baru, siang yang baru, kemudian kita berbuat hal-hal yang mengotori niat kita. Kita pamerkan amal kita, umumkan, mas, mbak, tadi malam saya sholat tarawih di musola al-hikmah. Masya Allah, ya, ganti niat pamer misalnya, nah itu bisa merusak amal kita. Ya, pramila Bapak Ibu sekalian, menjaga niat itu ada 3 tahapan. Atas melanjang, sampun aturaken kalau, ya. Qabla al-amal, sebelum beramal, setelah ketika beramal dan setelah beramal. Moga Bapak Ibu ingkang sampun pikanto nyamian lan minuman saged dipun nikmati nggih sambil mendengarkan novel yang sampun ingkang badhe dipun aturaken. Mugi samangke niki saking panitia kelawan nyuwun mobilnya samangke saat baripun kultum ampun kondur rumiyin, jangan pulang terlebih dahulu karena nanti ada sedekah makan besar nih, soto ya. Terus Ibu Suman sama lagi ampun kondurumin, kita sarang-sarang menikmati hidangan soto yang akan dihidangkan oleh panitia. Kita lanjutkan, kita laksanakan Bapak Ibu sekalian. Terus nih kalau tahapan menjaga niat. Alhamdulillah semoga kita sadari pun enggak langkung dalu malih kita toto niat kita. Ilan sama lagi saat pun kita beramal, bisa kita toto. Tahapan ketiga menikah, tahapan ketiga itu yang paling berat. Karena panjang waktunya, ya, ngantos kita bertemu ajal kita, ngantos kita seto dipun pendet dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya begitu panjang. Bapak Ibu sekalian, salawatullah wassalamu kita sahabat dirahmati kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mati keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dari kaum muslimin dan yaumil qiyamah sampai. Bapak Ibu sekalian, kula wonten kesempatan menika sekedhik badhe maosaken setunggal ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten ing ayat Al-Furqan. Allah nate ngendika menggambarkan bagaimana kondisi Rasul ketika itu nalika berdakwah, ya. Atas Rasul itu nate mengadu dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kabarkan wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Allah ngendikan apa? Rasul ngendikan apa? Dipun abadikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten ing kitabipun. Wa qala Rasul, dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika matur dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi wahai Tuhanku, inna qaumi satemene kaumku ittakhadhu hadzal Qur'an telah menjadikan Quran menika mahjura, sesuatu yang dipun abaikan, ditinggalkan. Itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sudah mendapati kaumnya itu menjadikan Al-Quran mereka sesuatu yang diabaikan. Nabi bacakan Al-Quran, sebagian kaumnya tidak mau mendengarkan, tidak mau menerima. Bahkan sebagian kaum muslimin pun mungkin pada hari ini pun ada sebagian yang meninggalkan Al-Quran. Ya, nika napa kondisi ketika itu. Pramila
salah setunggalipun ulama Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, menggambarkan, menafsirkan hajrul Quran itu seperti apa gambarannya. Mengabaikan Al-Quran itu terus pun di gambaran ibu, ya. Beliau ketika hajrul Quran anwa, atas bentuk pengabaian terhadap Al-Quran ini wonten beberapa gambaran, ya. Wonten beberapa gambaran. Ingkang sepisan apa? Hajrul simai wal imani bihi, meninggalkan untuk mendengarkan Al-Quran dan mengimaninya. Jadi gambaran ketika di awal Islam banyak orang-orang yang dibacakan Al-Quran, Rasulullah bacakan ayat per ayat yang diturunkan oleh Rasulullah SAW dipenguasakan, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya, apalagi mengimaninya. Yaitu salah satu bentuk hijrah atau bentuk pengabaian terhadap Al-Quran menikah. Terus pun demikian ketika pada masa hari ini, pada zaman ini, ketika ada sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala yang sama sekali tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dipunwaosaken utawi diwaosaken kok merasa kepanasan, ya, buatan nyaman dan tapi tertibun, dan itu sampai bentuk hijrah Al-Quran, mengabaikan Al-Quran. Ya, namun malah buatan percaya niku adalah kalam Allah. Niku bentuk pertama Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa gambaran kedua? Tasingkan dengan Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan hajrul amal bihi wa in qara'ahu wa amina bihi. Ya, meninggalkan, yaitu tidak mengamalkannya meskipun dia membaca dan mengimaninya. Terus nikah Bapak Ibu sekalian, meskipun kita rajin membaca Al-Quran dan mengimani nikah kalamullah, firman Allah, tetapi kita nalika boten purun mengamalkan, padahal kita mampu, boten udzur, boten halangan secara syar'i, yaitu termasuk mengabaikan Al-Quran. Terus Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita sasampunipun kita mengimani Al-Quran, sampun maos mempelajari ayat-ayatipun, maka kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu kemudian meninggalkan ataupun sengaja meninggalkan, yaitu adalah sampun meninggalkan, mengabaikan Al-Quran. Tetapi kalau kita tidak mengamalkan dikarenakan tidak mampu, nah itu hal yang lain, perkara yang lain. Nah, terus itu tidak termasuk hijrah Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Jadi gambaran kedua, ya. Terus meskipun membaca, sekalipun dia lancar, fasih bacaan pun, beriman pada Al-Quran tapi bukan mengamalkan, dan juga termasuk mengabaikan Al-Quran. Kemudian bentuk ketiga, ya, tasingkan dengan Ibnu Al-Qayyim. Pripun gambaranipun inggih menika apa? Hajru tahkim bihi wa at-tahakkum ilaihi, meninggalkan untuk menerapkan hukum-hukumipun. Sampun dipun pelajari, diimani, tapi boten purun menerapkan syariatipun, hukum-hukum dalam Al-Quran, bahkan lebih memilih hukum-hukum buatan manusia. Nah, itu termasuk meninggalkan Al-Quran. Allah sang pencipta tentunya pun lebih paham aturan-aturan terhadap makhluk-makhlukipun. Allah sampun paring aturan-aturan, sampun paring rambu-rambu, undang-undang dalam Al-Quran. Ini harus diterapkan dalam kehidupan dunia menikah. Tapi nanti kalau kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala kemudian lebih memilih aturan-aturan yang lain dibanding aturan Al-Quran, itu sama saja telah meninggalkan Al-Quran. Watahakum ilaihi, dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam memutuskan suatu perkara. Sama Bapak Ibu, meskipun kita mengaku beriman pada Al-Quran, percaya Al-Quran itu adalah kalamullah, tapi menaik buatan purun sengaja kemudian meninggalkan, tidak mau menerapkan Al-Quran sebagai hukum dalam kehidupan dunia menikah, kemudian tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai pemutus suatu perkara dalam kehidupan kita sami. Justru kita bertahakum kepada hukum-hukum buatan manusia menikah, itu sama saja meninggalkan Al-Quran. Itu gambaran ketiga, gambaran yang akan meninggalkan Al-Quran. Gambaran keempat, ketika Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid,
Beliau ngendika hajatu tadabburi wa tafahum ma'anihi. Nggih. Boten purun mentadabburi Al-Qur'an dan memahami makna-makna ayatipun. Nah ini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita menika nggih kata alasan Bapak Ibu. Kata alasan. Nggih, sibuk, repot, pekerjaan. Sampai-sampai kita lupa menyentuh Al-Qur'an kita. Jangankan mentadabburi, membaca saja kadang-kadang kita terasa berat. Padahal mentadabburi mereka butuh energi yang lebih dan waktu yang lebih. Mentadabburi mereka harus benar-benar merenungi, meresapi dan berulang kali membaca. Dan bahkan perlu rujukan-rujukan, membuka terjemah minimal, membuka kitab-kitab tafsir. Bahkan tidak cukup satu di kitab tafsir, karena kadang-kadang pendapat para ulama mufassirin ini kadang-kadang saling berbenturan, bertolak belakang dan sampai terus. Namun butuh membuka banyak referensi untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentadabburi dan memahami mana-mana ayat-ayat ini. Minimal Bapak Ibu, kita selaku yang awam minimal, kalau kita buatan sakit mentadabburi secara mandiri karena kemampuan ilmiah kita, kemampuan buatan gadai piranti perangkat dalam memahami Al-Quran mereka, kita terkait pun apa? Sering-sering kita mengikuti kajian-kajian para asatidz, para ulama yang membahas tentang tafsir-tafsir Al-Quran mereka. Ini kan minimalipun Bapak Ibu, ya. Ampun atas kita kosong. Sebab ini kan tujuan diturunkan Al-Quran liyatadabbar. Untuk apa? Ditadabburi ayat-ayatnya. Ketika kita buatan mentadabburinya, kapan kita memahami ayat Al-Quran? Kita terus dalam sehari minimal kita baca satu ayat, mentadabburinya sedikit demi sedikit. Itu artinya ada upaya untuk mengerti nopo yang Allah kehendaki dari diri kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada upaya untuk menerapkan meskipun terkadang ada kendala ketidakmampuan dan faktor sanesipun, yaitu perkara sanesipun. Minimal pun kita nggak ada upaya untuk menerapkan hal itu. Bapak Ibu sedaya, itu gambaran, ya. Gambaran kondisi nopo umat mereka terkait Al-Quran mereka. Ternyata ugi menawi kita amati Bapak Ibu sedaya, kita benar-benar kembali kepada Al-Quran agar kehidupan kita menikah benar-benar seperti yang Allah kehendaki sehingga mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ampun ngantos kita selaku hamba Allah menikah dalam kehidupan dunia kita jauh dari Al-Quran, jauh dari bimbingan ilahi, sehingga tanpa sadar kita sambut melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minimal kita jujur dalam diri kita ingin mendapatkan kebenaran, kemudian kita sedikit demi sedikit memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kamu menjelaskan, insya Allah bakal paling kita kemudahan dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah, ini kawan sekedip yang sekedip pun aturakan, ya. Nyuwun ngapunten bahasanipun dipun campur-campur dari bahasa Jawi. Karena kalau niki pesertanipun di antara wonten santri-santri dan sebagian asatidz saking pondok, terus tidak semuanya paham bahasa Jawa. Masake mungkin menawi kula murni bahasa Jawa kok enggak. Niki ngomong-ngomong tadi. Nah, itu pramila nyuwun pangapunten bahasanipun dipun campur-campur. Makaten para jamaah rahimakumullah, mugi wonten faedahipun lan saged dipun pahami kanthi sae. Dan pangapunten mengenai wonten pentunipun anggenipun kula matur wonten ing kesempatan menika. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.